Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wabrianto. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi terbaru, yaitu di sini aplikasi yang saya bangun adalah aplikasi KPUMtif ya, di mana di sini tuh digunakan untuk sebagai website pemilihan ketua dan wakil ketua KMTIF ya. Nah, website ini itu sebenarnya sudah online. Nah, mungkin Anda bisa mengakses website ini di www.kpumstiftif.arpatim.com. Mungkin kalian bisa mengakses di sini ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu cara kerja dan beberapa fitur dari website ini, aplikasi ini apa aja. Jadi untuk alur kerja aplikasi ini tuh sebenarnya aplikasi ini tuh aplikasi lokal. Masuk dari lokal itu aplikasi yang saya bangun ini khusus untuk mahasiswa aktif Teknik Informatika Universitas Ahmad Yani. Jadi untuk alur kerja maka ada beberapa yang harus diperhatikan ya, sehingga tidak semua orang itu bisa mengakses website ini. Hanya mereka yang terdaftar sebagai pemilih tetap yang hanya bisa mengakses website ini dan bisa melakukan voting ya. Dan kami telah merangkum alur kerja aplikasinya dari aplikasi website ini. Di antaranya adalah pemilih di sini pemilih hanya bisa diakses. Pemilihan hanya bisa diakses ketika sudah masuk dari periode pemilihan, dan pastikan ketika login itu kan kita harus login dulu nih. Kita login harus menggunakan email dari UAD atau webmail ya. Kemudian yang berhak memilih adalah mahasiswa aktif UAD, dan daftar pemilih tetap itu harus berasal dari prodi Teknik Informatika. Jika sesuai dari kompetisi yang di sini sesuai, maka bisa melakukan pemilihan. Jika tidak sesuai, maka tidak bisa melakukan pemilihan ya. Nah, di sini ada pemilihan 3 opsi, yaitu paslon 01, paslon 02 atau golput ya. Kemudian pemilihan ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Setelah itu tidak bisa ya. Setelah melakukan pemilihan diwajibkan untuk mengisi form kritik dan saran. Ketika masa pemilihan berakhir, mahasiswa dapat melihat hasil voting secara real ya. Itu ke alur kerjanya. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang disediakan. Di sini mahasiswa bisa melihat kampanye semua paslon, melihat tata cara pemilihan, mengecek DPT-nya ya, melakukan voting, melihat hasil voting, dan memberi kritik dan saran. Oke, langsung saja saya jelaskan dari website yang sudah jadi. Nah, di sini bentuknya saya jelaskan lagi, mungkin kalian bisa mengakses di sini ya. Website ini udah online, kalian akses aja di www.kpumstiftif.arpatim.com di sini. Ketika masuk di sini ada beberapa menu ya di sini. Seperti yang saya sebutkan tadi, di menu beranda di sini ada beberapa informasi, dan ini hanya informasi semata aja karena ini aplikasi demo ya. Jadi ini informasi pemilihannya itu kapan. Kemudian di sini ada tutorial coblosan. Di sini ada vote sekarang. Nah, di sini masa kampanyenya di sini kampanye beberapa paslon ya. Kampanyenya berbentuk banner seperti ini. Oke, mungkin langsung saja. Jadi implementasi ini mengandung data-data ini berbentuk XML dan juga JSON ya. Artinya data ini tuh kami dapatkan secara real dari TU Teknik Informatika ya. Jadi data ini berasal dari TU Informatika. Mungkin bisa diakses di sini ya. Seperti ini bentuk dari XML-nya. dpt.php. Nah, ini DPT ini tuh XML berbentuk mahasiswa aktif dari Teknik Informatika. Nah, data ini kami dapatkan dari TU UAD secara real ya. Yang kami dapatkan hanya berupa NIM dan juga namanya. Itu. Nah, ini implementasi dari XML. Kemudian dari JSON-nya ada juga di sini namanya
sebentar. Itu ada apa ya kemarin tuh? Sebentar saya cek di sini. Di sini ada data hasil vote ya, data. Nah di sini ini data berbentuk JSON ya, JSON array ya. Di sini menampilkan data hasil vote-nya seperti ini. Nanti akan ditampilkan di sini ya, apa sini. Kemudian saya coba tunjukkan bagaimana cara kerja cek DPT ya. Di sini kita memasukkan NIM 10 digit. Misal saya memasukkan NIM cuma 5 digit ya, 1 2 3 4 5. Ketika saya searching, maka notifikasinya seperti ini, error. Nah, karena kita tidak memasukkan NIM sebanyak 10 digit. Coba kita masukkan NIM 10 digit dengan NIM saya sendiri 19.180.37 ya. Ketika data ini ada, maka akan mengambil dari sini nih, dari di sini tadi DPT di sini. Nah, kemudian di sini NIM tersebut sudah dimiliki oleh Aldi Febrianto. Nah, dia terdaftar sebagai data pemilih tetap. Nah, coba kami cocokkan. Kita cocokkan yang ada di XML sini ya. Kita ketikkan 19.180.37. Nah, di sini sesuai ya. NIM ini dimiliki oleh Aldi Febrianto. Nah, seperti itu cara kerja dari cek DPT ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke vote nih di sini. Ke halaman vote di sini. Ketika kita masuk, otomatis kita akan login nih. Login harus menggunakan email UAD. Apa yang terjadi ketika kita tidak login menggunakan email UAD? Kita coba ya. Di sini saya login menggunakan email saya pribadi. Coba masuk. Nah, ketika kita berhasil login, maka notifikasinya seperti ini. Mohon gunakan email UAD ya, karena saya tadi login menggunakan email pribadi ya, maka tidak bisa login. Nah, kita harus di sini proses validasinya berhasil ya berarti. Nah, kita harus login menggunakan email UAD. Ini coba saya menggunakan login menggunakan email UAD ya di sini ya. Webmail UAD, ketika login seperti ini. Nah, oke. Maka dia berhasil masuk ke halaman vote. Nah, sini ada surat suara, di sini ada 01 dan 02. Ketika kita tidak memilih apapun tetap bisa, kita langsung masukkan ke kotak suara, tapi kita terdaftar sebagai golput ya. Terindikasi sebagai golput. Coba saya memilih paslon 01 ya sebagai contoh. Seperti ini. Memilih 01, masukkan ke kotak suara. Nah, di sini ada notifikasi nih. Ketika benar-benar yakin, klik ini tombol yakin, oke. Nah, berhasil nih, kita sudah melakukan melakukan proses voting. Nah, di sini muncul notifikasi. Di sini kita berhasil memilih nih, melakukan vote. Nah, setelah itu kita langsung masuk nih ke kritik dan saran. Nah, di sini kita terus memberi kritik dan saran ya. Ini wajib. Oke. Jangan lupa klik kapsanya di sini, kemudian klik kirim. Nah, berhasil. Kritik dan saran Anda berhasil masuk ke sistem kami. Seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Berarti ketika anggap aja ini masa pemilihannya sudah berakhir. Nah, otomatis kita bisa melakukan cek di hasil vote-nya di sini. Nah, ini seharusnya hanya bisa diakses ketika pemilihan berakhir ya. Di sini ada informasi nih. Terdapat 708 surat suara yang sah. Oke, dari 722 partisipasi pencoblos, artinya terdapat 18 DPT yang golput ya. Nah, di sini terdata ya. Jadi dari angkatan 2013 sampai 2020 terdata ini paslon 1 dan paslon 02. Ternyata dari angkatan 2020 paslon 01 lebih unggul daripada paslon 02. Unggul telak nih, 190 banding 101.
Nah, di sini ketika ini kami data semua nih, ditambah, totalnya berapa? Ini 348 banding 342. Jadi yang menang adalah paslon 01 ya, dengan persentase 49,15%. Oke. Itu hasil vote-nya. Kemudian kita coba masuk ke portal adminnya ya. Coba masuk ke portal admin di sini. Oke, ketika berhasil login akan masuk ke portal admin. Nah, di sini ada beberapa data ya, ada rekap data pencoblosan dan rekap data kritik dan saran. Oke, di sini ada rekap partisipasi pencoblos. Ada beberapa nih di sini. Nah, ketika diekspor ke PDF, nah otomatis dia akan ekspor sendiri ya. Nah, di sini seperti ini, jadi otomatis jadi fitur ekspor sudah ada di sini ya, datanya sesuai. Kemudian dari kritik dan saran tadi kita juga bisa melihat rekapannya, kritik dan saran seperti ini di sini. Nah, ini barisan tadi aku mengisi ya dengan kata bagus di sini. Oke, jadi cuman itu aja sih cara kerja dari sistem website ini yang saya bangun ini. Oh ya, sebagai informasi, website ini itu sebenarnya sudah digunakan pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua HMT tahun 2021 kemarin ya. Jadi ini data-datanya sebenarnya real ya. Data dari mungkin dari SMA tadi, DPT ini sebenarnya real. Ini data mahasiswa aktif pada tahun 2021 dari teknik informatika seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.